Selamat siang, assalamualaikum, salam tani Indonesia. Alhamdulillah ya ketemu lagi wis. Saya jangan lupa, jangan waleh. Bang Heri yos gini apa nih ya. Nek hari-hari apalagi setelah hujan. Yo wis neng Tegalan lah. Nah, untuk yang nyari-nyari mungkin di rumah banyak, tapi yos wis tak tinggal dulu ya gitu. Nah, hari ini Bang Heri sudah berada kembali menemani kawan-kawan untuk pengambilan bibit ya. Tadi sudah kita ngambil bibit untuk kita kembangkan di lahan bekas jagung ya. Untuk lahan yang biasanya di tahun-tahun lalu kita menanam varietas kembali ya. Ini untuk reviewnya lahan yang di awal-awal Bang Heri seneng konten, besok atau lusa saya videokan di sana ya. Tapi hari ini sudah kita kirim bibit ke tempat itu, sudah ditanam. Tadi mumpung pas hujan, setelah hujan ya. Nah ini pembibitan yang langsung saya ambil dari lahan bengkok kita ya. Ini adalah varietas Gemoy 1 ya. Gemoy 1 memang unggul luar biasa ya. Wes lek produk Bang Heri diunggulnya dewe ya. Tapi memang didukung dengan kebenaran atau faktanya. Yo serapopo ya. Ini untuk kawan-kawan yang sudah banyak sekali seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi tentang keunggulan dari Gemoy 1 ya. Kalau di tempat sawah ya di musim panas ini saya panen di usia 2,5 bulan, tapi kalau musim penghujan itu saya lakukan di usia 3 bulan ya. Itu real nyata bisa dibuktikan ya. Nah ini kita cuma mengambil bibitnya tadi ya, habis semua ya. Yes, apa-apa. Ini pembibitan tetap kita layani untuk yang lain. Yes, ditunggu saja ya. Insya Allah juga pengiriman di hari mungkin 2 hari 3 hari ke depan ini sudah akan saya kirim kembali pembibitan untuk Gemoy ini ke Kalimantan Barat ya. Dari sana sudah banyak sekali untuk rekan-rekan para petani ubi jalar mengembangkan produk dari Bang Heri, dan alhamdulillah juga banyak respon positif. Dan selalu banyak yang sudah order itu mengirimkan foto juga video tentang perkembangannya ya. Itu tadi memang saya harapkan ya untuk yang sudah order dari kita memberikan mungkin hasil ya, mulai hasil mungkin usia dari 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu bahkan sampai panen. Terima kasih saya sekali. Bagi saya informasi dari Anda yang sudah mengambil bibit dari saya itu sangat penting ya. Mungkin ada kekurangan tentang apa, saya bisa memonitoring perkembangan yang ada di sana ya. Karena memang pertumbuhan dari ubi jalar walaupun di sini bagus sebagus ini bisa berubah di sana ya. Mungkin ada faktor apa? Faktor yang menyebabkan tidak samanya dari ubi jalar itu banyak variasi ya, banyak faktor ya. Mulai dari faktor tingkat ketinggian dari permukaan laut atau MPDL-nya yang berbeda, juga kadar tingkat hujan ya, kadar air, juga tekstur tanah kan berbeda ya, tanah berpasir, tanah liat, tanah keras. Nah itu akan mempengaruhi. Nah insya Allah kalau Anda menginformasikan kepada saya, mungkin penjelasan, mungkin bahkan video juga memberikan informasi tentang kondisi lahan Anda, itu saya bisa insya Allah membantu memilihkan jenis-jenis yang bisa ditanam di model tanah seperti itu ya. Itu contohnya saja ya. Tapi yaitu informasi harus akurat ya seperti itu. Nah oke, ini sambil ini ya, ini memang saya khususkan untuk pembibitan, jadi tidak saya cabut untuk ini. Nah, ini kita ada sisa-sisa juga sudah kita panen sebagian ya, ada yang kita ambil 1, 2, tapi walaupun kayak gini kita tetap bersyukur ya, kita masih bisa mengambil bibitnya dengan kondisi walaupun musim penghujan sekalipun. Tapi untuk Gemoy 1 memang punya keistimewaan ya. Istimewanya cepat panen ya. Untuk rasa ya standar bagus, manis ya. Nah seperti ini. Oke, ini yang mungkin ada yang penasaran dengan umbinya seperti apa, kita nanti kita ngambil, kita potong seperti apa umbinya dari ubi jalar kita ya. Kita ngambil dulu, tak ngambil sabit. Oke, sabitnya saya sudah ambil ya. Nah ini kawan,
Ini akar ya, akar tidak apa-apa. Dengan kondisi batang seperti ini ya. Ini ada yang sudah mati karena memang usianya ya, sebenarnya masih 3 bulan, tapi ada yang kemarin kena serangan orang ya, karena bersebelahan dengan sawah ya, akhirnya kena orang juga. Tapi ya sekali spray hilang ya. Nah seperti ini ya. Nah untuk umbinya ini jenis gemoy 1 itu kita bisa memang benar-benar gemoy besar, agak bulat ya. Bisa juga bentuknya panjang ya. Istimewanya itu ya. Untuk gemoy 1 itu bisa kita bikin bentuknya panjang, bahkan di sini pernah sampai 67 cm ya. Itu real ya, nyata, tapi ya kadang saya nggak tampilkan. Nah, nanti kalau ditampilkan semuanya dikira bohong ya. Mending kita standar saja yang ditampilkan. Tapi kalau Anda ingin membuktikan bahwa apa bener Thomas, ubi jalar kok panjangnya saya kayak gitu ya. Ya, monggo dibuktikan ya dengan menanam tentunya. Nah, oke, ini coba ya. Nah, ini ada yang seperti ini, melengkung L, nah, karena dia ke bawah mentok tanah yang keras, akhirnya berbelok ke bawah, mendapatkan ruang yang gembur ya. Jadi, nah itu tadi ya, salah satu keharusan kita menanam ubi jalar, usahakan lahan kita gembur agar kita mendapatkan umbi yang banyak dan besar dan mempunyai lurus ya. Walaupun bentuknya yang bulat itu nanti akan panjang bulat, tapi untuk yang memang pada dasarnya panjang itu wajib kita tinggikan bedengan agar mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti itu. Nah itu ada sekilas saja ya tentang pengetahuan ubi jalar. Mungkin kawan-kawan yang punya solusi atau motivasi pada kawan yang lain, nah bisa ini. Cuman memang ini tinggal sisa-sisa yang kita panen ya. Umbine ya wis kayak gini, guys. Oke, ini coba saya cuci dulu ya. Kita ngambil air, kita cuci yang ini ya. Nanti bentuknya bagaimana, dalamnya juga kulit luarnya kalau sudah dicuci gimana sama ini ya. Ini nanti yang besar kita tidak pecah, yang kecil lah ya. Sing gede kok dijual. Sing cilik air apa-apa. Kita cari air dulu. Alhamdulillah ya. Berjalan beberapa menit nyari air untuk nyuci sebentar walaupun kita di sawah. Nah, seperti ini ya. Ini tadi yang warnanya kotor tadi setelah kita cabut tadi ya. Nah, seperti ini. Dan ini yang tadi yang kecil ya, warnanya agak kuning seperti ubi Cilembu Madu ya. Memang ini adalah kualitasnya unggul banget ya, manis juga pol. Nah kita ngintip bagian dalamnya ya, kita pangkas saja. Ini untuk pembuktian warna ya. Mungkin kawan-kawan yang belum begitu paham dengan gemoy 1, nah seperti ini ya. Nah ini warna oranye ya, oranye sekali seperti ini, mulus ya. Nah ini bagus banget tadi ya, contohnya gini, ini langsung berada di bawah pohonnya tadi ya. Karena ini masih sebesar pegangan pisau, ini saya biarkan, saya tutup ya, karena ini untuk area pembibitan juga, kita tidak ngambil batang keseluruhan juga umbi keseluruhan ya, biar jadi nutrisi penopang kehidupan ya, wis ngono intine. Nah ini tadi ya, kita pas bongkar umbinya berbentuk bulat ya, kita jalan lagi yang ke sebelahnya ya, mungkin kita menemukan yang bentuknya panjang nih. Nah, ini ada metode tersendiri kalau kita menginginkan bentuk panjang, bentuk bulat itu istimewa sekali ya. Ada metode khusus yang saya terapkan untuk membentuk itu, selain memang pada dasarnya ubi jalar yang jenis itu panjang ya. Wah ini, nah ini umbinya dalam satu pokok ini kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah mungkin banyak, kayaknya banyak ini, kayaknya lah ya. Enggak dibuktikan ya nanti kurang pas ya. Nah ini karena barusan kita ambil semua bibitnya ya. Keunggulan dari gemoy 1 juga istimewa juga ya dibanding ubi jalar saya yang lain. Ini walaupun bukan pucuk, itu saya berani nanam karena saya sudah membuktikan walaupun bukan pucuk, bahkan hampir dibonggol pun, tua pun tetap menghasilkan ubi yang berkualitas dengan perawatan yang kita lakukan ya. Contohnya kayak gini ya, ini tadi sudah ambil ya. Nanti
bisa kita ambil juga setelah mata tunas ini mungkin tumbuh sampai 10 cm. Nanti kita pangkas di sini, bisa jadikan bibit. Walaupun batang pokok ini bukan batang muda ya, karena kita sudah ada tunas ini yang akan menjadi penopang tumbuhnya akar utama sebagai pembentuk ubi dalam ubi jalar itu sendiri. Nah, oke. Ini yang belum kita ambil ya kayaknya. Ini yang bentuknya kira-kira sudah panjang ini ya. Ini kita gali saja kalau gitu ya. Wes, digali aja, kita hitung dari sebelah ya. Ini umbinya berapa? Nah, karena untuk ubi jalar gemoy 1 ini bisa berumbi luar biasa banyak ya. Bahkan kalau kita perawatan dengan bagus bisa mencapai 15 umbi dalam satu batang. Tapi idealnya memang untuk ukuran standar itu antara 6 sampai 8 ya, atau mungkin 5 sampai 8 umbi itu pasti berukuran besar ya di sini ya gitu. Nah, ini 1 2 3 4 5, ada 6 di bagian dalam ini kayaknya ada ya 7 ya. Nah, kita keliling ya, kita bongkar keliling aja nggak apa-apa. Wis pokoknya dewi aman. Tak bongkar-bongkar. Aku wis demen nek bongkar-bongkar lur. Nah, ternyata cuman ada 8 ya. Wah, ini ya 8 ya. 8 yang satu agak kecil. Apa-apa. Nah, seperti prediksi saya. Kalau berumbi 8, kalau batangnya rimbun bagus. Tapi kalau kurang rimbun biasanya ada beberapa umbi itu yang ukurannya nggak bisa maksimal sebesar yang lainnya. Nah, seperti itu. Mantap ya. Kita ambil besok, kita ambil yang agak besar aja ya. Yang kecil ya dibiarkan biar masih bisa berkembang. Nah, ini ya. Panjang. Ambil berapa ya? 2 3 4 ya. 4. Masih tersisa 1 2 3 4. Berarti ada 8 umbi ya. Ukurannya nggak terlalu besar ya, sedengan ya. Kalau ovener memang tidak terlalu besar ya. Mungkin dalam 1 kilo itu berisi 4 atau 5 itu sudah bagus ya. Untuk ubi jalar kategori di oven ya. Tapi untuk kategori industri besar mungkin pembuatan keripik itu identik yang mintanya yang besar-besar ya. Oke, ini tadi juga ada yang panjang ya kayak gini. Nah, ini adalah gemoy 1 ya. Saya nyoba lagi cari yang ada di samping sini ya. Ini masih gemoy 1. Aku nyari sing agak umbinya panjang sebenarnya. Tapi kok karena ya memang kerimbunannya agak kurang akhirnya ya. Nah ini nah ini kawan panjang ya. Nah ini lagi 1 batang kita ambil. Nah 2 ya, rata-rata kita ambil 3 kadang 4 yos nggak pasti ya, karena area pembibitan kita sebenarnya luas tapi permintaannya banyak akhirnya ya sering kekurangan ya. Tapi yang sudah kebagian ya alhamdulillah. Oke, panjang loh. Nah seperti ini. Dan untuk gemoy 1 ya, walaupun kita masih ambil sisa-sisa panen di usia 2,5 bulan kemarin sudah kita panen sebenarnya ya. Diambil 1 sampai 2. Ini dipanen di usia 3 bulan 10 hari ya, panen yang kedua. Tapi masih kita menemukan yang luar biasa bagus. Semoga ini jadi para petani itu senang nanam ubi jalar walaupun di musim penghujan kayak milik Bang Heri tetap menghasilkan produk yang berkualitas ya, seperti ini contohnya. Nah ini kalau nyari yang rimbun ya banyak di sini jenis yang rimbun, tapi umbinya biasanya kalah dengan yang seperti yang saya tanam ya. Tapi ya enggak kadang juga ya berpengaruh, kadang tidak ya. Mantap ya. Dan ini walaupun kita sisa-sisa panen, nah cuman ya kayak gini ya. Oke, yang penting kita nanam itu semangat, kita rawat ya. Nah, hasilnya akan memuaskan ya. Tapi kalau walaupun kita merawat dengan bagus, dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak didukung dengan pembibitan yang berkualitas, ya mungkin hasilnya juga tidak maksimal. Jadi saling melengkapi lah ya. Kita bertani itu dari pembibitan yang bagus, perawatan juga harus bagus, mulai dari pembuatan bibit atau pembuatan lahan, pemupukan, perawatan di masa-masa awal pembentukan umbi itu sangatlah berpengaruh
pada hasil panen kita. Jadi ya pokoknya saling membutuhkan, saling melengkapi ya, tetap semangat. Oke, tadi ya salah satu keunggulan dari Gemoy 1 yang saya hadirkan buat kawan-kawan. Moga yo Bang Heri kadang yo cerita yang ini ya. Ambil aja hikmahnya yang terbaik untuk Anda ya. Tapi untuk yang mungkin secara logika Anda itu kurang masuk akal ya jangan diambil ya. Karena setiap kata dari kawan, mungkin setiap kata yang diucapkan Bang Heri itu belum tentu 100% cocok dengan pengetahuan Anda. Tapi ya mungkin jadikanlah referensi perbandingan, mungkin metode dari mulai pembibitan atau penanaman, dari pemupukan, juga pemilihan bibit, itu mungkin ada selisih metode. Nah, ini Anda bisa mencoba saja ya. Jangan banyak ya. Mungkin kita nanam 10 pohon lah. Katakan dengan metode milik Bang Heri itu 2 atau 3 batang saja. Yang lain metode Anda sendiri yang sudah Anda pelajari ya. Mungkin ya. Saya pun ya juga sering ya mendapatkan ilmu-ilmu baru dari petani lain ya. Tapi secara yang masuk akal. Kalau mungkin bagi saya kurang masuk akal ya saya nggak menerapkan. Tapi kalau memang itu sepertinya masuk akal, saya pun akan mencoba ya, membuktikan. Nah, tapi saya bandingkan dengan metode saya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi perbandingan aja. Ya, studi berbanding itu, studi banding ya. Intinya seperti itu. Karena kita semua mempunyai metode tersendiri, metode khusus itu selalu didukung dengan apa yang pernah kita lakukan. Itu kalau saya ya. Ya mungkin kawan-kawan pun sama ya. Mungkin mempunyai metode ini dengan alasan ini, dengan pernah melakukan, itulah acungan jempol buat Anda. Kita bercerita berdasarkan fakta, jangan bercerita dengan kebohongan belaka. Itu ora oleh lek cara wong kene ndak oleh, ndak bener ya. Tanpa fakta di sini pun ya sama. Ya mungkin di tempat Anda ya sama. Oke, terima kasih ya. Yus ngono ki Bang Heri, yes garapane ya. Ya garapane maksudnya ya garapane petani ya gini, di kebun, sering di kebun, yo cerita ya buat mungkin konco-konco YouTuber ya. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel Bang Heri, selalu menyimak, nggak waleh-waleh ya, apalagi untuk para petani ubi jalar ya. Ya sedikit ilmu yang saya punya saya bagikan. Mungkin pengen sharing ya bisa ya. Mungkin bahkan beberapa kawan itu sudah tak terhitung ya, banyak datang ke tempat saya dari daerah lain, dari provinsi lain, ingin belajar. Walaupun di sini saya sebagai petani muda banyak menjadikan inspirasi untuk petani yang lain. Yes, ora digunggung. Jadi intinya kita saling berbagi aja untuk ilmu pertanian. Karena kita sebagai makhluk sosial, walaupun kita sedikit punya ilmu, harus kita manfaatkan, kita bagikan. Seperti kata Pak Guru ya, ilmu bermanfaat ya. Katanya itu, ilmu itu harus bermanfaat. Bukan ilmu hanya khusus dari bidang keagamaan, tapi ilmu, segala ilmu yang mempunyai sifat positif, kalau bisa kita bagikan untuk kemakmuran, kebaikan kita bersama. Terima kasih ya. Untuk para petani, salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.